Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokal Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Lokal Latte baru. Lokal Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Lokal Latte, sobat melek gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Selamat pagi Tribuners dan juga Bapak Ibu yang hadir di sini. Selamat datang dalam webinar talk show dari Ide Jadi Gede. Acara ini disponsori, didukung oleh Nutrifood Lokal Latte, Siger Innovation Hub dan diselenggarakan oleh Pemkab Pringsewu. Dan rekan-rekan semua, teman-teman Tribuners, sebelum kita menyimak talk show yang menarik dari Ide Jadi Gede, kita undang terlebih dahulu yang terhormat Bapak Dr. Haji Fauzi ME MKom AKT CA untuk memberikan keynote speech. Kepadanya dipersilakan. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokal Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Lokal Latte baru. Lokal Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Lokal Latte, sobat melek gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, saya mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Tribun beserta dengan Siger Hub dan Nutrifood yang menyelenggarakan kegiatan ini bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Pringsewu. Saya dan pemerintah Kabupaten Pringsewu akan terus bersama-sama bagaimana meningkatkan perekonomian khususnya bagi masyarakat dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Pringsewu. Era pandemi Covid merupakan suatu hal yang memang senyatanya ada dan pengaruhnya betul-betul dirasakan oleh segenap baik masyarakat maupun pelaku usaha. Di balik itu semua tentunya ada tantangan yang saya bangga bahwa ini adalah proses alam, seleksi alam yang harus dijalani oleh para pelaku ekonomi. Nah, di Kabupaten Pringsewu dengan situasi perekonomian yang tidak ada pabrik besar di kita, tetapi semangat masyarakatnya di dalam berusaha dengan adanya UMKM. Maka dengan adanya kegiatan ini bersama para pejuang-pejuang ekonomi baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat sekitar berupaya agar tantangan-tantangan di era sekarang, era teknologi, era pandemi dan lain sebagainya bisa menjadi penyemangat mereka. Ide-ide yang dimiliki, semangat yang dimiliki oleh para pelaku UMKM di Kabupaten Pringsewu yang tentunya dibina oleh Nutrifood, oleh Siger Hub dan oleh Tribun, maka ini insya Allah nantinya akan membuat mereka menjadi gede. Maka berharap dari ide yang dimiliki menjadi gede di dalam pelaku UMKM dan perekonomian baik bagi masyarakat maupun bagi keluarga dan bisa membanggakan bagi siapa saja yang bisa menikmati hasil-hasil yang diciptakan dari ide-ide oleh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Pringsewu. Itu saja dari saya. Tetap semangat, tetap menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada
sehingga kita mampu lolos dan lulus sehingga bisa lebih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Ya, demikianlah keynote speech yang disampaikan oleh Wakil Bupati Pringsewu yang peduli terhadap UMKM sehingga acara ini diselenggarakan Bapak Dr. Haji Fauzi ME Mkom AKT CA. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, Tribuners, setelah hadir bersama saya para pelaku UMKM yang nantinya akan kita ulas satu-satu produk unggulannya dari ide jadi gede. Dan narasumber kita kali ini yaitu kedua orang yang sangat peduli juga terhadap UMKM dan memiliki program-program untuk mengembangkan UMKM di Pringsewu. Siapa saja? Marilah kita sambut Dian Vio Septiana, Manager Community Development dari Nutrifood Indonesia Cabang Lampung. Baik, dipersilakan kepada Mbak Dian Vio Septiana, Manager Director Nutrifood Indonesia Cabang Lampung. Selamat pagi Mbak Vio. Halo Mbak Mia, selamat pagi. Selamat pagi semua Tribuners dan sahabat melek gue semua yang ada di sini. Hari ini ternyata kita live di Facebook dan juga YouTube-nya Tribun Lampung, ya. Jadi teman-teman kalau skip di YouTube boleh via Facebook ya. Betul, Facebook dan juga YouTube Tribun Lampung. Dan ini bisa diputer berulang-ulang. Oke. Mbak Vio gimana? Apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak Mia. Jadi senang banget hari ini. Terima kasih buat Pak Fauzi, semua tim dari teman-teman Dinas Pringsewu yang udah support UMKM gitu ya, dan mengundang kami untuk bisa kolaborasi di sini. Saya perwakilan dari PT Nutrifood Indonesia melalui brand kami yaitu Loka Latte yang sangat peduli terhadap teman-teman UMKM gitu Mbak Mia. Baik. Betul. Acara ini terselenggara tentunya ada program khusus nih dari Loka Latte untuk para pelaku UMKM, khususnya UMKM yang ada di Pringsewu. Boleh Mbak diceritakan sedikit kira-kira Nutrifood Loka Latte ini punya program apa saja sih untuk mendukung UMKM? Iya. Jadi yang sekarang udah jalan itu namanya Rumah Loka Planner, di mana kita punya jadi kita udah pilih ada 500 UMKM yang daftar seluruh Indonesia. Tapi memang kita ada verifikasi. Jadi di verifikasi itu ada 12 yang udah lulus gitu ya. Aku izin buka contekan boleh ya Mbak Mia ya. Ini dari 500 di seluruh Indonesia. Kemudian 12 entrepreneur atau UMKM yang lolos dan terpilih untuk mengikuti program mentoring. Tapi nasional ya Mbak? Nasional. Ada nggak dari 12 yang sudah masuk dari Provinsi Lampung? Oke, jadi kemarin baru masuk finalis nih. Mudah-mudahan nanti next di 2022 kita akan ada lagi yang perwakilan dari Lampung gitu. Ini ada Pempek Syamil gitu ya, kemudian juga ada Banua Mamberata, The Hungry Sushi, Morika Store, Pecel Level, Deon Indo, Tori Coffee, kemudian juga Kampung Chicken, Seger, Salad Roll, Nusri Candy Gym, dan juga Si Makara. Itu semua UMKM tadi 12 terpilih dari seluruh Indonesia yang sudah masuk dan lolos di Rumah Lokapreneur. Kalau saya dengar nama-nama UMKM-nya itu Mbak, ternyata UMKM yang nampaknya simple, dekat dengan sehari-hari, dan juga saya sering jajan mungkin ya untuk produk-produk itu malah yang lolos ya, nggak harus yang canggih-canggih. Nggak usah gitu, karena kan memang tadi dari ide jadi gede, jadi nggak harus yang heboh-heboh banget dulu, simple-simple, kecil tapi memang bisa dilaksanakan dan juga long term itu akan lebih oke loh gitu. Nah Mbak, kita kan lagi ini nih ketinggalan info, baru tahu kali ini nih kalau ada tadi program namanya Rumah Lokapreneur. Kalau nanti ada program lagi, apa sih Mbak persyaratannya UMKM ini bisa join di Rumah Lokapreneur, dan kalau terpilih apa saja benefit yang bisa UMKM dapatkan? Oke, jadi untuk di Rumah Lokapreneur sendiri sebenarnya semuanya itu bisa daftar Mbak Mia, nggak ada persyaratan yang gimana-gimana gitu ya. Semua bisa daftar, kemudian di situ tuh sebenarnya apa yang kita berikan adalah coaching, mentoring, baik dari offline dan juga online. Karena kan kadang-kadang tuh apalagi sekarang ya lagi pandemi begini gitu ya, mungkin yang offline juga belum bisa buka gitu. Tapi sekarang tuh kita benar-benar kuatin di digital marketingnya
Jadi bikin UMKM tuh naik kelas gitu. Di situ tuh Mbak Mia dan expertnya mentoringnya tuh sudah bener-bener levelnya di branch manajernya. Oke. Gitu. Jadi Nutrifood kan National kita level ya, Mbak? national Bukan level, Lampung lagi ya? bukan. Walaupun misalnya dari Pringsewu pun dari ini tuh semua mentoringnya kita di Rumah Lokapreneur tuh udah main nasional. Siapa yang nggak kenal sama Nutrisari? Branch manajernya Nutrisari yang langsung akan mentoring. Mau Gitu dong ya. kita segini Iya, Nutrisari ke betul. depannya ya, UMKM Lokalate juga gitu ya. Itu benar-benar memang kita akan fokusin di situ dan yang mentoringnya juga bukan benar-benar udah skala nasional gitu Mbak Mia. Jadi Iya, keren aku aja pengen banget. nih kalau punya UMKM langsung daftar gitu ya. Betul. Tapi Mbak, itu kan seleksi ya. Betul. Kira-kira apa yang perlu kita siapkan supaya UMKM ini bisa lolos nih dapat mentoring yang Oke, keren-keren tadi? iya. Jadi kadang-kala bikin usaha atau bisnis tuh kadang-kala udah oke, kayaknya mau bikin ini deh. Iya. Betul ya. Iya. Banyak ya UMKM yang biasanya itu kalah di value. Oke. Value, Boleh dijelaskan visi nggak, Mbak? misinya Value gitu ini ya. maksudnya yang seperti apa? Oke. Koneksinya dengan visi misi itu yang seperti Ya, apa? saya mungkin contohin sama pempek Syamil ya. Iya. Pempek Syamil tuh kenapa sering disebut-sebut sampai ini dia adalah asli Palembang. Jadi bagaimana dia bekerja sama peternak-peternak ikan di sana gitu ya. Kemudian kan mereka nih ya biasa cuma jual ikan aja, tapi bagaimana dia mengerahkan, memberdayakan tetangga, budidaya dan lain di sana gitu ya. Itu benar-benar menjadi sebuah empek-empek di sana gitu. Jadi bukan cuma dia yang bertumbuh, tapi dia memberdayakan seluruh yang ada di sekitar rumah dan lain-lain untuk barang-barang tumbuh bersama. Itu yang kita cari. Oke, nah jadi kira-kira nih yang mau daftar sudah ada belum sih value yang bisa kita angkat, Betul. ya kan? Ini juga sebenarnya bukan terkait untuk daftar Rumah Lokapreneur aja. Tapi kalau kita mau jadi besar kan akan lebih baik jika kita ikut membersihkan orang lain. Betul sekali. Jadi tadi ya Mbak Mia yang pertama adalah sebenarnya di visinya kuat gitu ya. Kemudian juga value-nya untuk bersama dengan UMKM. Dan yang ketiga adalah connecting-nya ya, integrasinya antara yang benar-benar dia buat sebuah produk, bahkan jadi satu produk misalnya kita mengklaim, oh ya produk ini tuh sehat ya, tinggi vitamin ya, halal ya, itu harus benar-benar juga tercakup dalam satu produk itu dan konsisten. Oke. Gitu Tapi ya, tidak baik harus offline ada, dan online. BP POM sudah ada BP POM atau Belum hal itu juga yang tidak nggak kemarin. apa-apa, asalkan mereka konsisten itu tadi. Betul gitu, karena tadi teman-teman konsumen kita juga sekarang udah pinter ya, ngelihat di online dapat pikir oh ini seperti ini gitu ya, kemudian di online-nya itu harus terintegrasi juga dengan baik. Nah gimana sih, kok jadi bingung ya kalau mengintegrasikannya? Nanti kita ketemu di Rumah Lokapreneur. Oke, nanti kita ketemu di Rumah Lokapreneur. Tapi nih Mbak, aduh saya kan sudah berumur, kayaknya udah nggak sanggup deh ikutan yang seperti itu. Mikirnya sudah susah. Kalau dong sama yang muda-muda gimana Mbak? Ada nggak kira-kira dari tim atau UMKM yang sudah gabung di Lokapreneur itu yang memang sudah berusianya lanjut tapi tetap semangat? Iya udah banyak banget gitu ya. Bahkan dia itu umurnya itu ada yang udah 40-an gitu, udah 40-an tapi memang semangat karena itu tadi ya. Semua itu kan bukan karena umurnya tapi karena semangatnya untuk belajar, untuk lebih baik, untuk naik kelas terus sehingga kita bisa membersamai bersama. Tadi gitu. dari segi umur ownernya, kalau dari segi usia UMKM-nya Mbak? Enggak, ada juga yang di bawah 1 tahun juga masih aman kemarin kayak gitu dan karena memang satu UMKM dan UMKM yang lain pasti punya problemnya beda-beda. Sehingga kita juga membersamai atau mementorinya gitu itu sesuai dengan problemnya masing-masing. Jadi benar-benar custom sekali. Gitu. Baik. Jadi mentoringnya juga disesuaikan sama problemnya tersebut gitu. Misalnya tadi dia punya masalah atau mungkin punya challenge di sosial media, ya kita sosial media expertise atau sertifikasinya ya memang kita akan berikan. Betul. Baik, ini menarik ya teman-teman. Kira-kira kapan sih Mbak Via buka lagi? Di 2022 di awal nanti kita akan buka lagi. Saya juga nanti akan share ke teman-teman semua UMKM di Pringsewu untuk juga bisa join di Rumah Lokapreneur-nya kita ya. Iya. Kita tunggu ya, ini 2022 sebentar lagi loh, 2 bulan Betul. lagi, jadi teman-teman siap-siap untuk ikutan Rumah Lokapreneur. Terima kasih Ya, Mbak thank Vio. you Mbak Mia, thank you Tribuners dan juga thank you teman-teman Sobat Melek gue. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokal Latte Kopi Berondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Dian Vio Septiana, manajer dari Nutrifood Indonesia.
cabang Lampung. Dan tadi programnya menarik ya teman-teman, rumah lokalpreneur. Nah kita butuh tuh rumah-rumah seperti itu untuk mengembangkan UMKM untuk bisa lebih gede lagi. Dari ide jadi gede. Dan saya masih punya satu orang narasumber lagi, ini agak beda nih. Anak muda itu biasa mikirin apa sih? Anak muda itu biasa mikirin mau kerja di mana ya? Mau berkarir di tempat apa ya, swasta kah atau mau jadi PNS mungkin. Tapi anak muda kali ini dia bekerja dan pekerjaannya itu adalah memakmurkan atau mendorong UMKM yang ada di Lampung untuk bisa berkembang bersama, tumbuh untuk menjadi gede. Mari kita panggilkan rekan saya Sigit Sopandi dari Siger Innovation Hub. Halo Mbak Mia. Silakan Sigit dari Siger Innovation Hub. Nah ini kayaknya masih asing deh, Siger Innovation Hub. Biasa kita taunya Sigernya aja nih karena Lampung ya. Siger Innovation Hub itu apa sih? Mas Sigit? Apa kabar Mbak Mia? Jadi saya saking semangatnya mau tahu Siger Innovation Hub itu saya sambil nanya kabar ya. Alhamdulillah saya kabarnya baik. Kalau Mas Sigit gimana nih? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Terima kasih sudah. Jauh-jauh dari Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung. Saya mau berbagi cerita sama teman-teman di sini. Iya, well terima kasih sebelumnya kesempatan ini. Saya sangat bangga dan sangat apresiasi ya atas undangannya. Dan kalau sebelum masuk apa sih Siger Hub? Jadi kalau dari saya, ruh dari Siger Hub itu ya dari UMKM. Jadi Siger Hub dari UMKM? Iya, makanya sekarang saya semangat karena saya bertemu dengan teman-teman UMKM. Nah, well langsung ke Siger Hub itu apa sih? Jadi Mbak Mia dan teman-teman yang lain, Siger Innovation Hub adalah lembaga inkubator bisnis. Jadi kalau tadi saya juga lihat Mbak Vio ya dari Lokalate dengan rumah prenernya, kita juga sebagai fasilitator untuk teman-teman UMKM naik kelas. Apa sih di dalamnya? Jadi kita adalah lembaga inkubator bisnis yang menaungi dan mendampingi UMKM, startup dan koperasi. Untuk apa? Untuk naik kelas. Naik kelasnya tuh maksudnya gimana? Yang awalnya masih ragu-ragu jadi yakin untuk berbisnis. Yang awalnya masih omsetnya masih under 10 juta per bulan bisa naik kelas jadi mungkin 15 sampai 30 juta per bulan. Ya, ini butuh gitu. banget ya teman-teman Betul. UMKM karena masalah UMKM yang sulit tumbuh kan seperti ini. Benar. Karena ada keraguan dan juga nggak ada ekosistem yang mendukung mereka. Nggak tahu betul. harus nanya kemana gitu kan. Iya, Iya, itu betul. semua akan difasilitasi oleh Yap, Siger betul Hub. sekali. Jadi kenapa kok kita memberikan fasilitas? Karena kalau dari awal mungkin cerita sedikit, lebih karena kita dulu tidak atau susah menemukan akses untuk mentoring. Betul. Jadi kami sebenarnya itu banyak orang-orang atau mentor-mentor yang bisa ditemui, tapi kita belum ada satu wadah. Dan mudah-mudahan ini ya melalui pemerintah Kabupaten Pringsewu juga, terima kasih juga untuk Pak Fauzi dan mudah-mudahan ini menjadi contoh ya untuk daerah lain. Jadi kita memberikan akses untuk bisa bertemu dengan para mentor. Dan alhamdulillah Siger Hub bisa memberikan fasilitas itu. Berupa apa? Kita melakukan pendampingan bisnis dalam kurun waktu 6 sampai 12 bulan. Lama ya Mbak ya? Lama ya. Karena memang kita harus ada review setiap minggu, setiap bulan. Kita bertanggung jawab atau kita ada tanggung jawab untuk membuat teman-teman UMKM itu terus bertumbuh. Dalam konteks apa? Apapun. Mulai dari financial projectionnya, menentukan unique value product. Tadi Mbak Vio juga bilang tentang unique value product itu gimana. Lalu sampai ke akses pasar Mbak. Jadi kita juga memperoleh atau membantu teman-teman UMKM itu untuk bisa memperoleh investasi. Wah, Begitu. sampai investasi juga Betul. difasilitasi. Yeps, Oke, betul. kita coba ulas sedikit tadi Siger Innovation Hub, inkubator bisnis dan fasilitas-fasilitas yang sudah diberikan ketika teman-teman UMKM sudah masuk Siger Innovation Hub juga sudah dijelaskan oleh Sigit. Kalau mau masuk nih Yaps. ke Siger Hub ya, gimana sih caranya? Karena saya juga pengalaman loh, bisnis gagal karena nggak punya mentor. Betul, Jadi, betul. mau coba lagi nih, Iya, terus betul. saya mau masuk, itu gimana caranya? Caranya simpel sekali untuk rekan-rekan yang ingin tergabung di inkubasi kita di Siger Hub. Yang pertama, untuk saat ini mungkin WNI ya, karena kita belum sampai ke taraf internasional. Syarat wajib pertama adalah warga negara Indonesia, lalu yang kedua ingin berbisnis atau yang sudah punya bisnis. Jadi kalau nggak bawa apa-apa pun nggak apa-apa. Boleh. Baru bawa idenya aja boleh, ya? Boleh, karena kita ingin membangun ekosistem, Mbak. Artinya, bagaimana untuk teman-teman yang baru punya semangat, punya ide tapi belum punya bisnis, kita akan tumbuh kembangkan. Bagaimana teman-teman yang sudah punya bisnis, kita akan tumbuh kembangkan lebih lagi gitu. Syaratnya cuma 2 itu. Syaratnya warga negara Indonesia, tidak ada batasan umur berarti. Tidak ada batasan Tidak ada umur. batasan umur dan punya ide atau sudah punya bisnis. Betul. By the way, ada juga salah satu tenan yang kita inkubasi itu juga dari Pringsewu loh. Dan itu ada kita nggak di inkubasinya sini di yang Bandar sudah Lampung.
Mungkin Hadir? belum ya? berkesempatan Nanti untuk kita hadir ya. undang Iya, lagi. betul. Baik, tadi syaratnya itu kemudian sudah masuk. Sudah masuk, apakah ada seleksi dulu atau diwawancara dulu atau tim Sigerhapnya survei dulu kalau kasih UMKM seperti apa? Ya, skemanya setelah melakukan pendaftaran kita akan ada kurasi. Jadi memang akan kita kurasi untuk teman-teman yang mendaftar. Dari apa? Dari mungkin lebih ke ownernya atau foundernya dan model bisnisnya. Jadi ketika baru yang belum, kan kalau model bisnis gimana yang belum punya ide, yang belum punya bisnis, kita lihat idenya. Gitu. Kalau misalkan emang idenya valid, lalu ada motivasi untuk terus berkembang dari yang punya atau foundernya, kita akan bisa wawancara lalu lolos. Gitu. Ini sudah berapa tahun sih Sigerhap ini berdiri? Kita baru 2 tahun dan alhamdulillah di weekend kemarin kita anniversary yang kedua. Jadi kita baru, ucapin selamat iya. ulang tahun dulu Terima ya kasih, kepada Sigerhap ya, yang terima kedua. kasih. Tapi kalau saya nih, saya tinggal di Bandar Lampung, saya sudah mendengar ya sounding dari brand Sigerhap ini gitu ya. Betul. Dan kalau boleh tahu nih, Sigit mungkin bisa cerita ke teman-teman yang ada di sini atau Tribuners yang sedang menyaksikan kami, apa sih karya-karya yang sudah dilakukan oleh Sigerhap? Sudah berapa UMKM nih yang sudah jadi gede di bawah naungan Sigerhap? Oke, terima kasih. Jadi teman-teman Tribuners dan rekan-rekan UMKM atau pelaku dan penggiat startup juga. Jadi alhamdulillah sekarang Sigerhap sudah di usia yang kedua di 2 tahun. Dan selama proses kita belajar dari tahun pertama sampai kedua, kita sekarang sudah menginkubasi kurang lebih 74 tenan UMKM. 2 tahun 74 loh Iya. teman-teman. Wah, ini Dari lebih dari 200-an lebih pendaftar. pendaftarnya udah banyak ya? Iya, Berarti nama besarnya gitu. sudah terdengar dong ya? Alhamdulillah insya Allah sudah mulai tumbuh lah untuk Dari namanya. 74 ini apakah dalam 2 tahun dari awal ikut Sigerhap, lalu 2 tahun sudah besar atau memang ada step by stepnya atau periodenya ketika open recruitment atau seperti apa? Kalau dari total 74 tenan yang terdaftar, kita skemanya adalah dalam satu batch itu 6 bulan. Batch pertama itu ada 5 tenan yang kita inkubasi. Next, setahun setelahnya dari 25 pendaftar, 5 tenan kita inkubasi, jadi 50 pendaftar. Lalu kita inkubasi 25 tenan. Lalu batch sekarang yang batch ketiga naik lagi berkali-kali lipat. Jadi 115 pendaftar, lalu kita inkubasi 44. Dari total ini, alhamdulillah di batch kedua itu dari total 25 yang terinkubasi, 2-nya terbaik nasional. Dan berkesempatan untuk ikut pameran nasional di Bali. Minggu kemarin rekan kita ada 2 dari yang pertama Ternati, lalu Aulian Kids Store, baru pulang dari Jakarta melakukan pameran dari Kementerian Koperasi. Gitu. Dan terakhir di batch sekarang kita sedang proses untuk seleksi pitching nasional, Mbak. Oh iya, ini pitching tuh apa nih? Nah, Mungkin iya. masih Iya, belum betul. familiar, itu pitching apa sih? Sebenarnya kalau disimpli atau disederhanakan bagaimana kita bisa ketemu teman untuk bisa funding atau diberikan permodalan. Tapi kalau dalam skema bisnis mungkin teman-teman lebih familiar dengan pitching gitu. Jadi kita mempresentasikan produk kita kepada calon investor untuk bisa, oh saya tertarik, saya akan invest untuk bisnis kamu lebih besar. Jadi Gitu. Sigerhap juga memfasilitasi Iya, UMKM betul. di bawah bimbingan Sigerhap ini untuk pendanaan. Betul, karena kita menjadi salah satu inkubator penggerak nasional mewakili Sumatera. Oh, Di jadi bawah sudah Kementerian punya akses Koperasi. Di bawah Kementerian Koperasi. Betul. Jadi ini aksesnya sudah bisa dibawa ke nasional ya. Betul, betul, Oke, betul. ini menarik. Gimana teman-teman sudah tertarik ya untuk join ke Sigerhap karena kita pengen dong ya apa yang sudah kita lakukan, ide-ide kita itu nanti bisa jadi gede, nggak cuma gede untuk diri kita sendiri tapi juga bisa gedein orang lain Yaps, gitu ya. betul sekali. Oke, baik. Tadi jadi Sigerhap ini bukaannya bukan open recruitment untuk UMKM-nya sekitar 6 bulan 1 kali. Betul sekali, Mbak. Satu periode batch-nya itu 6 bulan. Kita nungguin dong. Jadi kapan kira-kira bisa oprek lagi? Alhamdulillah kita awal bulan depan akan mulai open recruitment untuk batch keempat. Desember, lalu kita akan mulai inkubasinya itu di awal tahun di bulan Januari. Oh, jadi pas Gitu. ya awal tahun terus dapat refresh ilmu baru dari teman-teman dari Sigerhap. Seandainya teman-teman UMKM yang ada di Pringsewu tertarik, silahkan join. Kalau misalkan aksesnya terlalu jauh ke Bandar Lampung, kita buat yang di Pringsewu nanti. Oh, nanti kita buat yang di Iya, Pringsewu, betul. Iya, baiklah. Jadi itu tadi programnya dan teman-teman kalau dari Pringsewu jauh ke Bandar Lampung nggak apa-apa, nanti akan ada kemungkinan kalau banyak kan bisa kita buat sendiri ya inkubasinya di Pringsewu.
Baik, terima kasih. Kalau teman-teman sudah tertarik bisa lihat-lihat di mana nih, kan sebentar lagi mau open recruitment. Jadi kita bisa dapat info dari mana? Teman-teman bisa langsung akses di website kita di www atau www.sigerhub.com atau di Instagram @sigerhub. @sigerhub. Jadi teman-teman jangan lupa di-follow, jangan lupa lihat-lihat, sering-sering lihat websitenya supaya tidak ketinggalan info. Baik, terima kasih. Terima kasih, Sigit Mbak Mia. Sopandi dari Iya. sebagai Chief Partnership Officer Iya. dari Siger Innovation Hub. Ada lagi yang ingin disampaikan? Paling pesanku untuk teman-teman UMKM adalah semua produk itu potensi, semua produk itu bernilai. Hanya kalau misalkan kita belum sukses di satu tempat, kita coba di tempat yang lain. Oke, Gitu. ya. Jadi jangan sepelekan ide-ide dan juga Betul. hal yang kecil ya. Iya. Terima kasih sekali Terima kasih, lagi. Mbak Mia. Senang banget bisa Siap. berbagi sama Sigit di sini. Terima kasih, Mbak. Boleh kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Siap. Makasih Sigit. Terima Selamat kasih, siang. Mbak. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi Sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Loka Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi, usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue. Ya teman-teman Tribuners, kita kembali lagi di talk show dari ide jadi gede. Kalau kita dengar ide, yaitu gagasan ya, gagasan dari manusia. Dan ide ini merupakan cikal bakal dari sebuah inovasi, karya yang juga bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk kehidupan kita, untuk cari uang, dan juga untuk rekan-rekan atau teman-teman orang-orang terdekat kita.
Bersama saya di sini sudah ada beberapa UMKM yang berasal dari Pringsewu yang sudah siap nih dengan produk-produknya. Kita mau dengerin cerita dari teman-teman UMKM ini gimana sih awalnya mereka punya ide sampai sekarang sudah jadi produknya seperti ini. Saya mau ke yang pertama, yang paling unik nih. Yang paling unik karena sudah dipegang sama mbaknya. Halo Mbak Ayumi, dari tim Sumringah. Boleh dipegang dulu mic-nya. Kalau kita dengar sumringah ya, ini kebetulan saya lagi pakai masker, jadi saya nggak bisa nyontoin sumringah itu seperti apa. Sumringah itu kayak semacam senyum, gembira, gitu ya. Produknya apa sih Mbak dari brand sumringah ini? Jadi kami itu sebuah usaha yang ini lagi ngetren circular product gitu. Jadi kayak kita tuh ngolah kain perca gitu. Oh, ini Jadi dari produk-produk kain semua perca ya, recycle. teman-teman? Iya, kain perca. Jadi kita bisa ngeklaim 100% bahan bakunya itu kain perca. Dari kain semuanya perca, maksudnya. Ini kita buat apa? Yang diproduksi oleh Sumringah? Oke, jadi produknya ada banyak, cuman produk unggulan kami itu keset karakter. Ini yang saya pegang adalah keset karakter. Ya, karakter kura-kura mungkin. Oh ya, teman-teman kelihatan kan? Iya, Gambar kura-kura. gitu. Jadi memang value kami itu yang tadi udah dibilang dari awal, kita tuh punya value-nya yaitu yang pertama recycle produk. Iya. Terus yang kedua kita unik gitu. Selain fungsi sebagai keset, ini dijamin ngeresep air, nggak licin dan lembut di kaki. Terus selain itu kita juga unik bentuk-bentuknya. Kita ada 30 karakter. Saya boleh pesen nggak sih Mbak? Kalau saya mau pesen tuh Kalau yang bentuknya custom bisa. karikatur yang saya suka gitu boleh nggak? Bisa, kalau custom kita kan ada katalog 30 produk itu tadi. Kalau di luar itu kita bisa custom. Cuman Kalau sistemnya ada 30 PO. katalog kayaknya cukup lihat aja. Oke, Menarik ya. iya benar. Jadi kita ready stock 30 karakter. Untuk custom mungkin PO gitu. PO. Iya. Kalau ini Mbak, yang ini ya, ini kira-kira kisaran harga berapa? Jadi kita udah standarisasi end user 35.000. 35.000 aja bisa dapet ini nih Ya. teman-teman, produknya seperti ini. Iya. Terus ini kalau saya pegang, itu nggak kayak murahan kok teman-teman. Jadi kayak tadi saya mikirnya udah lebih dari 35.000 loh harganya. Karena ini cukup tebal dan ini enak kalau didudukin sih kalau saya. Iya, benar. Meskipun kami dari recycle, jadi kita nomor 1 tetap kualitas. Oke, Mbak, ini ada produk lain nggak selain Keset karakter. dari Sumringah Oke. produksi? Ada kayak bantal, ada dari tatakan meja gitu-gitu. Dalam tubuh. Di sini sudah ada Pak Yuli Antoro. Siap, Pak iya, Yuli, Mbak. apa kabar Ya. Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Satu-satunya pria yang paling ganteng di sini di tamu saya hari ini. Pak Yuli punya produk namanya Omah Tawon Mataram. Iya, betul. Boleh Pak, saya lihat produknya. Ini Bisa, Mbak. apa sih menariknya? Kalau saya nih Pak, tadi saya bilang saya pengguna atau pengkonsumsi madu ya Pak. Iya. Apa sih yang membuat produk Omah Tawon Mataram ini berbeda dengan yang lain? Ini teman-teman. Baik, jadi Omah Tawon Mataram. saja Mbak ya. Nah, jadi kami Omah Tawon Mataram itu berbentuk kelompok tani, Mbak, awalnya begitu. Dari situ kami bertani lebah. Jadi kami ternak sendiri. Terus kelebihannya orang itu mau beli madu di tempat kami bisa langsung sedot sendiri di tempat begitu. Jadi saya rasa tidak ada lagi keraguan apa itu palsu Jadi atau aslinya begitu. itu benar-benar kelihatan. Iya, Kita betul. benar-benar bisa ngisep lebih enak. Iya betul begitu. Jadi ini Bapak beternak lebah sendiri, ada petaninya, lalu produksi sendiri Omah Tawon Mataram ini ya. Betul betul. Sudah berapa lama Pak? Kelompok taninya sudah 1,5 tahun. Cuman kalau beternaknya secara pribadi saya sudah lebih dari 3 tahun, Mbak. Oke, sudah lebih dari 3 tahun. Iya. Nah teman-teman kalau misalnya nih sudah percaya ya sama Bapak bahwa memang produksinya ini memang berasal dari petani lebah yang asli, alami maksudnya. Terus Betul. mau coba dong produk Bapak sudah pasarkan kemana aja? Jadi sementara kami ini cuma pasar-pasar lokal saja, Mbak. Belum apa namanya karena perizinannya yang kami belum memiliki sampai level halal juga. Jadi makanya kami belum berani terlalu jauh Jadi begitu, ini masih lokal wilayah saja. Kabupaten Pringsewu. Iya, betul. Gak salah nih Pak Yuli ada di sini karena ada tadi ya ada teman narasumber kita ada Mas Sigit dan juga Mbak Vio nanti bisa memberikan pencerahan mungkin Siap, ya siap. gimana sih caranya supaya dapat halal kemudian untuk mengembangkan atau memasarkan lagi lebih jauh supaya Siap. peternak lebahnya juga lebih sukses bersama berkembang dari ide jadi gede itu lebih gede lagi gitu ya Pak. Baik Pak Yuli, terima kasih. Nanti Ya. saya ngobrol-ngobrol lagi. Tapi Siap, ya siap. teman-teman, saya mau ke, nah ini juga salah satu makanan favorit saya. Tapi saya lihat ini lucu banget nih teman-teman. Ada yang sudah pernah cobain belum? Pempek Fava.
Ibu Nurul? Oh iya, Mbak Nurul dari Trivakum Mandiri, produknya adalah pempek papa. Iya. Nah, kalau di Lampung sendiri ya Mbak, khususnya di dekat rumah saya ya, itu yang jualan pempek itu sudah banyak Mbak. Tapi tadi saya lihat ada nih teman-teman, uniknya adalah pempeknya warna-warni ya. Mbak Nurul boleh tolong ceritakan deh ke teman-teman Tribuners, apa sih yang membuat pempek Mbak Nurul ini beda, dan kalau mau beli itu kita beli. Baik, makasih Mbak Mia. Iya, kalau empek-empek kita itu memang uniknya itu ada ekstrak buah dan sayur. Boleh cerita sedikit? Boleh. Jadi awalnya Saya cari ya produknya ya biar bisa tunjukkan boleh. ke Tribuners. Jadi awalnya itu memang terkait dengan pandemi. Terkait dengan pandemi ide itu muncul. Ini gara-gara pandemi ya. Iya. Jadi ada idenya muncul seperti ini. Baik. Gimana Mbak? Yang pertama karena pandemi banyak dong imbasnya, termasuk pekerjaan dan segala macamnya. Yang kedua, dilema saya sendiri awalnya sebagai ibu rumah tangga dengan memiliki 3 balita, yang kadang itu dilemanya nggak semua anak itu suka ikan, nggak semua anak itu doyan sayur dan buah. Masuk anaknya Mbak. Iya, dan 3 anak saya itu beda-beda. Ada yang doyan ikan, ada yang enggak. Jadi campur-campur, kan nggak mungkin 3 kali masak menunya beda gitu. Jadi gimana caranya anak saya yang sedang berkembang, pertumbuhannya berkembang dan butuh asupan protein banyak dari ikan, itu tetap masuk. Kemudian nutrisi dari buah dan sayurnya juga tetap masuk. Akhirnya ide itu muncul. Dan sekarang menjadi salah satu menu favorit di keluarga. Jadi ini sebelum pandemi belum lahir ya Mbak? Belum. Jadi baru benar-benar pada saat ada pandemi, kemudian Mbak punya ide itu tadi, jadilah produk ini gitu ya. Ini ikannya ikan apa sih Mbak? Ikan kita sekarang pakai ikan lokal, yaitu ikan remang yang memang dari perairan Lampung. Nah ini menarik sih teman-teman ya, Tribuners semua. Ikan, kemudian warnanya ini bukan dari pewarna ya, Bukan. tapi Dari buah dan sayur. buah dan sayur Ya. ekstraknya. Yang warna pink dari buah bit. Kalau buah bit kan kadang kalau kita konsumsi cuman kena demam berdarah doang. Iya, betul. Tapi sekarang kita bisa konsumsi terus makannya juga enak. Kemudian yang warna hijau itu dari daun suji. Yang kuning dari wortel. Mbak ini kan menurut saya ini menarik ya, dan juga tadi kalau Mbak Vio dari Lokalate pernah bilang ada unique value-nya tadi disampaikan. Ini unique value-nya dapat banget karena dari ikan kemudian ada ekstrak sayurnya juga gitu. Boleh dong kalau saya mau beli atau teman-teman mau beli bisa didapatkan di mana Mbak? Kalau kita baru lewat Shopee, Tokopedia, masih Facebooknya juga masih Facebook pribadi dan lewat WhatsApp. Oh jadi ini benar-benar masih baru ya teman-teman, karena baru saat pandemi tadi, jadi penjualannya masih kebanyakan online gitu Iya. ya. Oke. Ya, Sekaligus makasih. kita nunggu izin edar keluar. Jadi sudah didaftarkan? Sudah sedang proses di BP POM. BP POM-nya. Makasih Mbak Nurul atas ceritanya. Jadi kita dapat insight baru nih ya Tribuners, bahwa masalah itu kadang menghasilkan suatu ide yang menarik yang ternyata bernilai jual. Mudah-mudahan nanti kalau sudah kena sentuhannya Nutrifood dari program Lokapreneur atau kena sentuhannya Seeker Hub, ini bisa lebih besar lagi. Atau bisa dong kita, kebayang gak sih Mbak untuk buat suatu kafe pempek yang pempeknya itu memang terbuat dari bahan-bahan alami, itu kan seru ya. Dan juga kayaknya di Prince belum ada nih, boleh deh nanti kapan-kapan dicoba mungkin ya. Dari pempek saya mau ke minuman, tapi minumannya ini unik karena minuman fermentasi teh. Saya mau ke Mbak Afifah Setiati. Wah, Ibu Afia Setiati yang ada di sebelah saya. Nama brandnya adalah Acere. Benar ya Bu? Acere ini sebenarnya apa sih Bu? Terus kami masih kurang familiar deh Bu dengan teh. Ini bentuknya unik banget loh teman-teman. Tuh. Ini teh, terus ini teh fermentasi. Perkenalkan, nama saya Afia Setiati. Di sini saya mewakili anak saya. Oh iya baik. Anak saya Citra Rahma El Kausar dan Eva Sofia El Kausar yang membuat produk ini. Iya. Tapi maaf hari ini nggak bisa hadir karena satu di Jogja, satu di Bandar Lampung. Dan sekarang kita live di Pringsewu ya teman-teman. Ini Acere ini adalah minuman fermentasi teh yang dibuat dari teh manis, didinginkan, kemudian kita kasih bibit jamur teh itu, jamur kombucha. Kita diamkan seminggu sampai 15 hari atau menurut rasa dari kita mau rasanya apa gitu. Kemudian yang ini sudah saya campur karena dia sudah berhari-hari kan asam rasanya seperti cuka
kita buat teh manis dingin, kemudian kita ambillah beberapa sendok dari biang tadi, jadinya seperti ini. Rasanya unik, rasa teh, teh manis, lemon, madu, dan ada gasnya sedikit. Oh. Gitu. Boleh lah, nanti saya nyobain ya Bu. Boleh. Atau teman-teman Sebenarnya- kalau mau nyobain boleh. Acere, teh fermentasi. Terus gini Bu, ini teh apa khasiatnya? Kan ini sudah difermentasi ya. Apa sih khasiatnya untuk kesehatan mungkin? Ya. Ini sangat berkhasiat. Ini seperti probiotik. Dia sangat baik untuk usus. Kemudian banyak juga dia khasiatnya, bisa banyak yang udah merasakan, bisa untuk vertigo, untuk kanker, untuk masuk angin, untuk apa saja ini bisa minuman sehari-hari kita. Sebenarnya ini ada berbagai macam rasa. Tapi yang saya bawa hanya ori. Ini ori. Ori. Ada kemarin yang saya seperti baju ini. Ini anak saya yang buat. Oh, ini ada produk Iya. lagi, Ini. produk Acere lagi ya? Enggak, iya produk Acere itu ada rasa anggur, ada rasa melon, ada rasa buah naga. Mangga juga ada nih. teman-teman. Mangga, Jadi iya. rasa dari Acere ini sudah tergambarkan di baju ibu ya. Oke. Iya. Nah, jadi nanti pokoknya saya penasaran mau nyobain ya. Teman-teman kalau mau nyobain boleh di mana Bu? Bisa didapat di rumah kami Jalan KH Holip 418A. Deket ya? Deket ya. Itu aja Jalan KH Holip 418A Pringsewu Barat, Pringsewu. Iya, Sekian, terima kasih iya. Bu. Mudah-mudahan habis ini bisa dikenalkan lagi bisnis teh fermentasinya. Acere. Dari teh tadi sudah, makanan, kemudian kita masih ke minuman lagi. Ini juga salah satu minuman favorit saya karena setiap malam selain mandi saya juga mengkonsumsi minuman ini, wedang jahe celup. Mbak Divya, apa kabar Mbak Divya? Boleh dong saya pegang dulu. Ini produknya adalah wedang jahe celup. Kalau saya minum nih Mbak, malam-malam jahe itu biasanya berupa serbuk. Atau saya repot nih, kadang-kadang perlu dibakar dulu, dimasak dulu jahe merahnya. Kalau ini saya belum buka nih ya teman-teman. Kalau ini bener nggak sih kayak minum jahe itu semudah minum teh celup? Terima kasih sebelumnya Mbak Mia, saya Divya dari Wedang Jahe Celup dari UMKM Bintang 5. Benar sekali. Meminum wedang jahe celup ini hanya tinggal diseduh saja seperti kita menyeduh teh seperti biasa. Ini dari jahe merah kah atau ada pilihannya kalau mau jahe merah? Ada variannya apa aja Mbak? Untuk saat ini hanya jahe merah saja, masih jahe merah. Selain itu, selain jahe celup ada produk apa lagi yang diproduksi oleh teman-teman dari wedang jahe celup ini? Kami dari UMKM Bintang 5 ini ada wedang jahe celup, ada yang hanya bubuk jahenya saja, dan ada kopi celup. Kopi celup juga ada. Wah, ini sama dicelup juga? Sama. Jadi tidak meninggalkan ampas. Tidak. Mau dong Mbak nyobain atau Tribuners yang mau nyobain kita bisa pesan di mana? Bisa langsung ke rumah saya di Jalan Kartini atau melalui e-commerce. Kami ada di Shopee, ada di Tokopedia, dan ada di Bukalapak. Jadi di Shopee, Tokopedia, Bukalapak cukup ketik saja wedang jahe celup Atau kopi celup. kopi celup mereknya Bintang, Bintang 5 5. ya teman-teman. Makasih Mbak Divya, Terima kasih. nanti bisa diinkubasi ya oleh teman-teman dari Sigar Hub maupun dari rumah entrepreneur. Jadi bisa lebih berkembang lagi. Ini selucu ini loh, iya kan? Kalau Mbak Divya udah ini belum sih udah apa mengembangkan pemasarannya lagi sampai ke luar provinsi Lampung? Kalau pemasaran alhamdulillah kami sudah sampai ke Solo, Mbak. Ke Oh, Solo, sudah di ke Solo malah Temanggung, ya? sudah. Kalau di Bandar Lampung mungkin belum ya? Belum. Oh, oke. Kenapa sih kok malah lebih tertarik ke Solo nih daripada di Bandar Lampung? Karena mungkin dari sana banyak pemesanan malah dari luar Lampung. Nanti kita promosi ya Mbak di Bandar Lampung. Makasih banyak Terima kasih, Mbak Divya. Mia. Sekarang di depan saya itu ada yang menarik lagi, cemilan keripik tahu. Mereknya di sini Lis keripik tahu. Selamat siang Ibu Lis. Ibu Lis ini boleh dipegang dulu mikrofonnya. Ibu Lis ini memproduksi Lis keripik tahu ya Bu ya. Ada lain lagi nggak Bu yang selain ini Ibu produksi? Kalau sebenarnya Atau fokus ke keripik tahu? perkenalkan, nama saya Sri Lestari, produk saya dari keripik tahu. Di sini saya mau cerita sedikit ya Mbak ya. Sebenarnya kalau saya ikut di UMKM dari sekitar tahun 2014, saya diperkenalkan karena basic saya itu di usaha tahu. Cuman karena usaha tahu itu istilahnya jenisnya basah, jadinya saya berinovasi gimana sih UMKM itu bisa naik kelas gitu kan. Di samping kita bisa mengikuti
istilahnya pameran-pameran ataupun pelatihan-pelatihan di mana kita bisa membawa produk kita gitu. Kemudian saya berinovasi membuat keripik tahu gitu. Nah, lebih awet dan bisa untuk oleh-oleh. Nah, di sini keunggulan dari keripik tahu ini saya olah dengan saya belajar dari otodidak ya, Mbak ya. Kemudian saya tambahkan dengan keunggulan rasa-rasa. Di situ ada 5 varian rasa, Mbak, di sini. Iya. Ada yang original, barbecue, jagung spesial, kari panggang dan balado ya. Iya, nah, di sini kalau untuk pemasaran kita udah masuk di Indonesia Mall, kemudian di RB Bakauni, Banana Foster, dan di Haitom itu. Kalaupun mau ke rumah, kita di Sentra Tahu Gading Rejo, Bu, itu di sini. Jadi kalau mau ke sentra tahu jangan lupa lirik-lirik. Iya. Ini keripik tahu punya Ibu Sri Lestari. Ini menarik ya Bu, karena benar-benar dari ide. Karena awalnya Ibu memang bisnis tahu, terus ingin mengembangkan produknya lagi, terus Ibu buat ini gitu kan ya, dari keripik dari tahu yang biasa menjadi tahu keripik tahu ini yang lebih awet dan juga lebih bernilai jual nih, karena saya lihat kemasannya aja ini sudah oke dan juga menarik, eye catching untuk dilihat. Mudah-mudahan sukses Bu Sri Lestari, lebih dikembangkan lagi bisnisnya keripik tahu ini. Tadi dari keripik tahu kita ke keripik pisang roja. Ada yang sudah pernah dengar teman-teman keripik pisang roja? Ibu Eka, apa kabar Ibu? Ibu Eka, boleh dipegang Ibu Eka. Keripik pisang roja ini yang saya pegang adalah varian coklat. Iya. Ada rasa apa lagi Bu selain coklat? Ini pertama saya ingin perkenalkan dulu Mbak. Boleh, silakan, Ibu. Saya dengan Mbak Eka Wijaya. Iya. Kalau saya sebenarnya dari tahun 2013 Mbak. 7 tahun lebih dong ya? Dari 2013, waktu itu saya 2014 sudah mulai merambah ke Bandar Lampung. Waktu itu langsung saya ada MOU ceritanya itu. Ceritanya sama satu tempat oleh-oleh yang terkenal di Bandar Lampung. MOU sampai 2014 sampai 2020. Itu ada kita dikasih ujian COVID. Iya, baik. Jadi benar tadi kata Mbak apa tadi, dari masalah, dari musibah kita ada ide di situ. Jadi waktu itu keripik saya ada 4 ton Mbak ceritanya. Jadi saya di situ karyawan saya yang harus saya terus dari perajin keripik, dari petani-petani yang sudah bergantung ke saya kan. Jadi saya ide adanya roja itu dari COVID. Tadinya itu kita curah, saya produsen. Oh baik. Jadi ini punya brand sendiri semenjak COVID itu? Iya. Ya dari Bu Sulis, perjalanan saya tahu. Saya dari nol tahu Bu Sulis. Jadi dari ide itu kita ada roja. Jadi tapi dari situ MOU tetap kita jalan sampai sekarang. Kita megang sekarang 3 toko untuk yang brand mereka. Kalau kita lihat ya Bu, tadi Ibu sempat bilang Ibu sudah MOU dengan sentra keripik pisang yang terkenal di Bandar Lampung, toko oleh-oleh ya. Ibu nggak takut saingan Bu dengan produk-produk lain yang sejenis Bu? Rezeki mah udah diatur Mbak. Nah itu teman-teman, jangan takut ya, jangan kalah saing gitu ya Bu ya, maju terus kalau kita, karena rezeki sudah diatur. Iya. Dan ini kalau yang saya pegang rasa coklat ya Bu. Tadi saya sempat dengar ada rasa kopi. Iya. Rasa kopi lanang betul ya Bu? Apa Bu bedanya? Karena saya belum nyicip nih Bu, boleh nggak digambarin biar saya tertarik apa yang membedakan rasa kopi yang biasa dijual di sentra keripik itu dengan rasa keripik kopi lanang ini? Saya sedikit cerita. Boleh. Kalau dari rasa itu kan ada 15 rasa Mbak. 15 rasa. Tapi di situ saya tapi saya dari 15 rasa itu ada 5 macam rasa yang memang kita racikan sendiri. Itu ada coklat, keju, green tea, strawberry, sama kopi. Itu yang memang racikan kita. Bedanya dari keripik yang lain, kita itu tebel. Ini teksturnya lebih tebal. Tebel, tapi insya Allah renyah. Mungkin ada di sini yang sudah pernah nyobain ya. Nyobain itu apanya kita.
di situ. Terus dari bumbu kita juga berani di situ, Mbak. Iya, ini kalau saya lihat ya teman-teman Tribuners tebal dan juga memang tertutup bumbu semua. Bumbunya nggak main-main lah, nggak pelit bumbu ya Bu ya. Ibu mudah-mudahan keripik rojanya sukses, Amin. bisa menjadi nomor 1 ya di Provinsi Lampung untuk oleh-oleh. Tadi ada Bu Eka keripik roja, dan sekarang saya mau menuju ke Mbak Yuni dari produk brand Ainun. Gimana Ibu Yuni, apa kabar? Sehat Bu? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih. Saya mau lihat dulu deh produknya Ainun ini apa sih Bu? Boleh ceritakan ya Bu? Iya. Ini Ini ada wedang, wedang jahe, wedang kunyit, temulawak, rempah dan kecap. iya, ini sama ini empon-empon. Ibu boleh cerita sedikit nggak Bu? Kan kita bicara soal dari ide jadi gini. Gimana sih awalnya Ibu punya ide untuk berbisnis rempah-rempah minuman ini? Oh iya. Terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya melihat potensi di Lampung ini banyak sekali sumber daya alam yang menghasilkan kopi, rempah-rempah yang perlu kita maksimalkan sehingga memiliki nilai jual yang tinggi. Ketika dijual dalam bentuk basah dengan sudah diolahkan lain, dan saya melihat segi praktisnya karena orang dengan kesibukan yang tinggi tidak akan mungkin, maksudnya tidak semua merebus jahe sendiri dan sebagainya. Kalau kita bicara rempah-rempah dan kopi, memaksimalkan juga apa yang ada di Lampung. Kita terkenal dengan kopi robusta karena Lampung terkenal dengan hasil yang berlimpah ruah dari kopi itu, sehingga Lampung pun terkenal juga dengan penghasil kopi. Kenapa kita nggak maksimalin? Nah, jadilah akhirnya kami produksi itu. Iya. Sudah berapa lama Bu berjalan? Kalau kami mulai produksi pertama-tama dari sebelum kopi ini dari 2017. Kalau bisnis seperti ini COVID malah meningkat ya Bu menurut saya. Benar? Kalau COVID di empon sama jahe, Bu. Karena semakin banyak yang untuk menjaga imunitas tubuh Iya. lalu membeli produknya. Iya, ketika sudah normal kembali trennya naik ke kopi lagi. Karena kafe sudah mulai buka, toko-toko oleh-oleh sudah mulai buka begitu. Kalau boleh kita tahu Bu, tadi sebelumnya narasumber saya sudah katakan kedua narasumber sama-sama concern ke UMKM dan juga mau mengembangkan UMKM ini menjadi lebih gede ya. Kalau dari Ibu sendiri yang Ibu alami, apa sih yang Ibu rasakan menjadi masalah sehingga bisnis Ainun ini agak belum bisa melesat nih Bu, melesat secara besar? Market, pasar. Kami butuh orang-orang yang berada di posisi sebagai marketing, karena kami lebih ke produsen, Bu. Memang kami juga menangani marketing, tapi permasalahan kami kan ingin memperluas jaringan pasar. Orang yang biasa memproduksi tidak bisa 100% fokus ke marketing. Jadi kami butuh tim-tim khusus yang menghimpun UMKM sehingga bisa memasarkan produk kami, baik lokal maupun non-lokal, nasional maupun luar negeri. Ibu sudah punya berapa karyawan Bu? Kalau kami ada, karena kami usaha rumahan, sehingga kami ketika membutuhkan karyawan lebih banyak, kami tinggal mengundang lingkungan yang biasa bekerja pada kami. Tapi kalau misalnya standar ya 2-5. Baik, iya Ibu, terima kasih banyak masukannya. Nah, tadi sempat dicatat nih ke teman-teman yang mau menginkubasi ya, ternyata market atau tim marketingnya itu perlu juga untuk bisa mengembangkan lebih besar lagi. Dan kalau saya tadi ngobrol dengan beberapa UMKM yang ada di sini, sebenarnya masalahnya sama teman-teman, bahwa kita fokus ke produksi tapi tidak fokus ke marketing atau tidak fokusnya ke pengembangan bisnisnya gitu ya. Baiklah, tadi sudah ada beberapa UMKM yang sudah sharing. Oke, tapi ada satu lagi yang belum, yang di sebelah saya. Dan ini, jadi produk fashion ya teman-teman. Dengan Mbak siapa? Mbak Elva. Mbak Elva dengan brandnya? Jenik Lampung. Jenik Lampung. Silakan Iya, boleh benar. dipegang mic-nya ya Mbak Elva. Oke. Kalau Jenik Lampung ini apa Mbak produknya? Oke, sebelumnya terima kasih ya Mbak, izin perkenalan dulu nih sama Jenik Lampung. Perkenalan Jenik Lampung ini sama tadi ya Mbak, seperti produk PMP, kita lahirnya ini dari pandemi dan baru berusia 6 bulan. Ini terinspirasinya karena anak muda nih Mbak.
anak muda tuh suka nggak suka sama yang budaya, katanya tuh jadul Mbak. Nah akhirnya Janik Lampung ini hadir dengan modernnya, jadi budaya yang modern. Budayanya Masuk modern pasti. Dan anak muda ini gara-gara online gabut nih Mbak, nggak ada kerjaan. Contohnya saya masih SMA dan gabut sekolah online gitu Mbak. Jadi saya merasa malu ya teman-teman. Aduh. Saya SMA ngapain gitu ya? Iya Mbak, karena gabut gitu akhirnya kita membuat bisnis. Ini dia Janik Lampung budaya yang modern dan sudah terjual hampir ke seluruh Indonesia gitu. Sudah terjual hampir ke seluruh Indonesia. Mbak, ini kalau yang di tangan saya produknya tas. Iya, benar sekali. Kalau ada link nggak Mbak produk yang dihasilkan atau diproduksi oleh Janik Lampung? Ada banyak banget dong Mbak. Tasnya itu kita kan modern nih Mbak, suka ada anak-anak yang K-pop gitu. Kita juga adopsi dari budaya-budaya luar nih. Model-modelnya tas-tasnya dari luar tapi kita pakai unsur budayanya itu. Jadi lebih fokus ke tas ya Mbak ya? Fokus ke tas dan fashion-fashion yang sering digunakan mahasiswa dan pelajar. Masih SMA sudah berpikir bisnis seperti ini. Ini yang desain siapa ya Mbak? Untuk yang desain masih sepenuhnya ownernya Mbak, saya sendiri begitu. Mbak sendiri yang desain ya? Iya. Kalau saya mau pesan dengan model khusus boleh nggak Mbak? Bisa? Boleh banget dong Mbak, karena Mbak untuk desainnya itu bukan cuma dari owner, walau utamanya owner, ada anak-anak muda nih Mbak yang pinter-pinter. Kita adain siapa nih yang mau usul desain, kita yang buatin, nanti mereka akan dapat free tasnya yang request gitu. Nah, bisa dipesan di mana nih Mbak? Wah boleh banget ya, cek Instagramnya Janik Lampung. Di Janik, iya Janik, benar. Ya. Nanti di situ udah ada lengkap tuh Mbak. Kebetulan 6 bulan ini followers kita udah menginjak 13.000. Wah kalah dong followers saya ya, 13.000. Nanti di link Janik Lampung itu di bio-nya bisa diklik, di situ udah ada akun Shopee-nya, alamatnya udah lengkap di situ Mbak. Jadi kalau saya tertarik dengan tas ini, saya mau beli, harganya berapa? Harganya kalau kita jual di online tuh 110.000 karena di sini bahannya lokal, tapisnya tenun langsung dan tenun bawahnya nih Mbak, tenun torajanya itu tenun langsung juga menggunakan tangan, bukan cap gitu ya Mbak. Tapi khusus buat yang menonton ini gitu ya Mbak, itu cuma 79.000 udah dapat packing dan lengkapnya. Oke, langsung pokoknya ya kunjungi Janik Lampung, langsung pesan lagi diskon ya Mbak. Iya, khusus untuk yang nonton ini gitu Mbak. Iya, makasih tadi Mbak Elva. Makasih banyak. Wah, kami hadir di tengah pandemi, mencoba menggali potensi negeri, sempat terhenti dengan kenyataan produk budaya kurang diminati karena pendapat beberapa sisi menggunakan produk budaya tidak modernisasi. Kami bangkit dan percaya potensi budaya Nusantara tidak ada duanya. Selagi generasi muda bergerak untuk berkarya, menyalurkan rasa bangganya, maka produk budaya tidak akan ada matinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Astuti, pemilik Trivaku Mandiri yang merupakan produsen pempek Pelangi Fafa. Inilah pempek Pelangi Fafa. Bagaimana usaha ini bisa tercipta? Trivaku Mandiri yang didirikan pada tahun 2020 merupakan sebuah manuver bertahan dari sulitnya kondisi perekonomian di masa awal pandemi COVID-19, di mana pada masa itu penghasilan keluarga turun drastis, sementara pengeluaran semakin tinggi. Harapan itu muncul dengan sebuah ide cemerlang. Nah, kita jualan pempek yuk ya. Bukan hanya pempek biasa, pempek Fafa tercipta sebagai salah satu solusi bagi ibu rumah tangga yang susah mengajak anak mereka makan ikan, sayuran, dan buah. Ya udah Bunda ganti ya. Kalau yang ini, pempek Pelangi Fafa tidak hanya enak, tapi juga bervitamin, serta mampu membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga Anda. Proses produksi pempek Pelangi Fafa dimulai dari pemilihan bahan-bahan berkualitas, mulai dari ikan giling, ekstrak beet, wortel, dan daun suci, serta bahan-bahan lainnya. Lalu bahan tersebut dicampur dengan proporsi yang seimbang. Setelah adonan sudah jadi, maka akan dibentuk dengan 3 bentuk utama, yaitu pempek keriting berwarna pink, pempek telur berwarna kuning, dan pempek lenjer berwarna hijau dan putih. Setelah itu, 3 bentuk tadi akan melalui proses perebusan dengan suhu di atas 100 derajat Celcius hingga matang sempurna. Ketika pempek sudah dingin, maka akan dilakukan proses sortasi bentuk, yaitu memilih pempek yang sesuai dari sisi bentuk, ukuran, tekstur, dan warna untuk dikemas dan dipasarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka, owner dari Keripik Roja. Untuk olahan kita adalah keripik pisang dengan memakai spesifik pisang kepok. Untuk rasa kita ada 15 rasa. Kita pakai ada juga yang kemasan ekonomis, yaitu plastik. Ini ada rasa coklat, keju, mocha, balado, strawberry, dan green tea. Dan masih ada lagi beberapa yang belum kita tampilkan. Untuk rasa yang paling best adalah coklat dan keju. Ini yang kemasan ekonomis. Kalau yang untuk lebih lebih milenial, kita pakai banana chip. Banana chip kita ada 8 rasa. Salah satunya coklat, cheese, strawberry, green tea, balado, BBQ, durian, dan sapi panggang. Untuk kemasan ada juga kita pakai yang lebih eksklusif, yaitu paper bag.
paper bag ini kita pakai coklat, keju, manis, dan mocha. Ada 4 rasa untuk yang varian. Kita pakai kemasan yang paper bag. Baru-baru ini kita juga launching produk baru, yaitu keripik pisang untuk banana chip yang lumer, melted lumer. Di sini ada varian rasa, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 rasa. Salah satunya coklat, green tea, keju, cappuccino, dan strawberry. Di sini olahan kita berbagai macam rasa, ada lebih spesifik atau kita ada perbedaan dengan produk lain. Kita lebih menonjolkan di bumbu. Kita ada perbedaan dengan produk lain. Salah satunya yang coklat kita lebih full di bumbu, dan ada bedanya kita di sini lebih tebal dan renyah. Perbedaan kita di situ dengan produk lain. Kalau masalah rasa, insya Allah bisa diadu dengan produk lain. Untuk produk yang lain juga. Acere merupakan produk fermentasi teh yang dihasilkan dari simbiosis kultural bakteri dan jamur, atau biasa disebut dengan SCOBY. Acere memiliki 5 varian rasa, yaitu original, anggur, buah naga, mangga, dan melon. Terdapat berbagai artikel jurnal ilmiah memaparkan kandungan baik dari kombucha, seperti vitamin B kompleks, vitamin C, asam folat, asam laktat, dan antibiotik. Selain memiliki kandungan yang bermanfaat baik untuk tubuh, kombucha juga memiliki rasa yang unik dan segar. Maka dari itu, Acere menyediakan produk kombucha siap konsumsi yang murah dan mudah didapatkan. Pengolahan produk Acere dilakukan secara higienis. Setiap botol produk Acere telah melalui proses sterilisasi dengan cara pemanasan di air mendidih. Proses ini dilakukan guna mengurangi kemungkinan adanya kontaminasi yang dapat mempercepat kerusakan produk. Acere menjaga kualitas produk dengan menggunakan bahan-bahan natural seperti teh alami, gula murni, dan buah segar. Komposisi produk Acere diantaranya air, teh, kombucha, gula, dan sari buah. Jenis buah yang digunakan yaitu buah naga, mangga, melon, dan anggur. Air yang digunakan telah melalui proses perebusan, kemudian didinginkan. Kombucha yang digunakan yaitu kombucha yang sudah difermentasi selama 7-14 hari. Sari buah yang dicampurkan dengan kombucha juga sebagai sumber vitamin yang baik untuk tubuh. Acere memiliki kemasan yang menarik. Botol kaca yang tebal tidak hanya berfungsi sebagai kemasan yang aman, namun juga mampu menjaga produk dari kontaminasi. Label pada botol tidak hanya berfungsi sebagai penghias produk, namun juga sebagai keterangan produk dan identitas produk. Segel pada botol Acere tidak hanya berfungsi sebagai pengaman produk, namun juga sebagai tanda terjaganya kualitas produk Acere.
Acere menyediakan thank you card sebagai tanda terima kasih kami pada konsumen yang telah mempercayai produk Acere sebagai minuman yang enak dan baik untuk tubuh. Acere juga menyediakan pengemasan box. Kemasan box ini menjadikan produk Acere lebih aman ketika dalam perjalanan. Untuk menambah keamanan dari kemasan box, Acere juga menyediakan segel yang ditempelkan pada bagian luar box. Dengan desain pengemasan yang menarik, produk Acere cocok dijadikan sebagai bingkisan untuk berbagai kesempatan. Demi mengikuti perkembangan zaman, Acere memiliki beberapa media promosi dan pemesanan online, seperti melalui WhatsApp, Instagram, dan TikTok. Desain media promosi yang menarik dengan Ace sebagai maskotnya menjadi penghubung antara kami dan konsumen. Sumringah merupakan salah satu IKM pengolahan kain perca yang berada di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Sumringah menjalin kerjasama dengan mitra penjahit yang mayoritas merupakan ibu rumah tangga. Dalam kerjasama ini, Sumringah memberikan akses permodalan berupa peminjaman bahan baku, pelatihan bagi mitra yang membutuhkan, serta pemasaran produk. Pada awalnya, Sumringah hanya menjahit keset biasa yang bentuknya seperti ini. Ada loaf, ada persegi panjang, dan ada oval. Namun, seiring berjalannya waktu, Sumringah mengalami beberapa kendala dalam hal marketing. Lalu, Sumringah melakukan inovasi produk. Sumringah memproduksi keset premium, keset yang memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki bentuk-bentuk yang unik. Alhamdulillah, hal ini mendapat respon positif dari proses pembuatan keset karakter, yaitu berawal dari tahap preparing guys. Kain perca disortir berdasarkan jenis, ukuran, dan warna. Kain perca ini didapat dari limbah industri garment. Setelah disortir, kain perca dikemas dalam karung agar memudahkan dalam pendistribusian guys. Proses selanjutnya yaitu produksi guys. Kain perca akan diambil oleh mitra penjahit dan akan diproduksi di masing-masing rumah mitra penjahit loh. Dalam proses ini, kain perca dipotong selebar 5 cm. Kemudian kain perca yang telah dipotong akan dijahit membentuk jahitan rempel. Setelah itu, jahitan rempel ini akan dijahit pada alas keset yang sesuai dengan bentuk karakter yang akan dibuat. Terakhir, keset karakter akan di-finishing dengan merapikan jahitan menggunakan gunting. Dalam 1 bulan, seorang mitra penjahit dapat memproduksi rata-rata 100 keset karakter. Keuntungan yang didapat sekitar Rp8.000 per keset guys. Jadi keuntungan bersih mitra penjahit sekitar Rp800.000 per bulan. Wah, lumayan banget ya guys. Proses terakhir adalah quality control dan pengemasan. Setelah selesai diproduksi, mitra penjahit akan mengantar keset karakter ke gudang Sumringah guys. Pada proses ini akan dilakukan quality control berdasarkan standar yang telah ditentukan. Keset karakter yang lolos akan dikemas dan siap dipasarkan.
Dalam pemasaran, Sumringah memiliki dua mitra, yaitu distributor dan reseller. Distributor adalah mitra Sumringah yang membantu dalam offline marketing, sedangkan reseller membantu dalam online marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutastiah, umur saya 35 tahun, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Saya merupakan salah satu mitra penjahit Sumringah yang telah bergabung selama 2 tahun. Dalam sehari saya dapat memproduksi 10 keset karakter. Hasil yang saya dapatkan dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan saya ke depannya Sumringah dapat semakin maju lagi dan lebih berkembang lagi, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas untuk masyarakat. IKM Sumringah merupakan binaan Dinas Koperindak dari tahun 2017 yang memulai usahanya sebagai usaha kecil rumahan, kemudian merekrut tenaga kerja di sekitar rumah, pekon-pekon sekitarnya, bahkan sampai ke kecamatan luar. Besar harapan kami untuk kedepannya IKM Sumringah dapat berkembang lebih maju lagi, lebih pesat lagi, sehingga bermanfaat bagi masyarakat di sekitar dalam membuka lapangan. Sumringah berdiri pada bulan Maret 2017. Hingga saat ini, Sumringah telah bekerja sama dengan 43 mitra penjahit dan telah memproduksi 40 bentuk karakter. Doakan ya guys, semoga Sumringah akan terus berinovasi agar lebih bermanfaat untuk masyarakat. Seperti ini. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ya Mbak ya. Ini hari ini kita panen hari Minggu tanggal berapa ini ya? Hari Sabtu apa Minggu? Minggu. Ini tanggal berapa sekarang? Tanggal sembuh lali bos pokoknya. 15 apa ya? 15. Minggu tanggal 15 bulan 11 kita kelompok tani lebah madu, kelompok tani lebah madu dan koperasi OTM, koperasi usaha OTM yang dikelola oleh ibu-ibu koperasi OTM. Ini kita panen madu. Jadi kalau kawan-kawan, saudara-saudara yang mau nyari madu, silakan hubungi langsung ke koperasi OTM, Koperasi Tawan Mataram. Insya Allah bisa dipertanggungjawabkan kemurniannya. Kalau kurang mantap bisa langsung panen seperti ini. Kita langsung panen. Ini kantong madu semua ini. Bisa di zoom, ya. Ini kantong madu semua ini. Ini kita akan panen. Ini sudah tadi hasil panennya tadi. Sekarang kita coba panen. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tolong pegang ini Mbak. Panen. Ini proses panennya seperti ini. Ini madu lagi. Wih, mantap. Luar biasa. Ini buat kita ke Tawan Mataram itu ada sub usahanya di koperasi OTM, yaitu jual madu dari hasil peternakan kita sendiri gitu. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokal Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Gede. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita dari Nutrifood, dari Siger Hub, dan juga para pelaku UMKM di Pringsewu yang hadir di kesempatan hari ini. Harapannya kegiatan ini tidak berakhir di sini saja, tapi akan berlanjut dengan kolaborasi dan juga kita mengundang UMKM lain juga untuk
bergabung bersama kami untuk diinkubasi dengan oleh Sigerhab dan juga bergabung di Rumah Lokalate, Rumah Entrepreneur Lokalate. Dan sebelum saya akhiri, saya mau kembali lagi ke teman-teman UMKM yang sudah ada di tengah-tengah saya untuk memberikan closing statement dan juga boleh dong promosi-promosi sedikit produknya. Barangkali Tribuners di sana sudah mulai tertarik nih dengan produknya. Silakan dari Ibu Sri Lestari. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Lestari. Ibu boleh tolong dipakai dulu mic-nya ya biar sebentar. Dipegang aja Bu. Ya, silakan Bu. Ibu Sri Lestari. Perkenalkan, nama saya Ibu Sri Lestari. Saya memproduksi lis keripik tahu. Ini bisa untuk oleh-oleh dan ini ada keunggulannya, ada 5 varian rasa yang mungkin tidak sama seperti rasa-rasa yang lainnya. Untuk bisa mendapatkan produk-produk ini bisa mencari di Banana Poster, di Hightom, Indonesia Mall, sama RB Bakauni. Kalaupun untuk ingin lebih tahu lagi tempat produksinya, kita berada di tempat sentra industri tahu Gading Rejo di Kabupaten Pringsewu. Ya, terima kasih Ibu. Sudah saya lis keripik tahu, boleh silakan dilanjutkan Mbak Divia, Wedang Jahe Celup. Nama saya Divia Eka Cahyani dengan produk Wedang Jahe Celup. Wedang Jahe Celup dijual dengan harga 12.500. Kalian bisa temukan Wedang Jahe Celup di e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia dengan nama Wedang Jahe Celup atau di Facebook saya dengan nama Divia Eka Cahyani. Wedang Jahe Celup hangat, segar, dan menyehatkan. Bergeser ke sebelah, ada Ibu Eka dari Keripik Roja. Assalamualaikum, perkenalkan saya dengan Mbak Eka. Produk saya olahan keripik pisang. Di sini olahan pisang saya ada 15 rasa, tapi yang paling the best coklat, keju, ada kopi, sensasi kopi lanang di situ. Jadi untuk yang dengan harga yang untuk paper bag ini kita jual 17.000, tapi seandainya ada yang jadi reseller kita open. Iya. Jadi untuk kita juga membuka siapapun yang mau menjadi reseller ataupun ingin punya dengan label lain, saya bersedia. Saya juga membuka untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Pakai labelnya juga boleh loh ya teman-teman. Dan yang ada di sebelah saya, Ibu Afia Setiati dari Acere. Perkenalkan, nama saya Afia Setiati. Saya mewakili anak saya dari produk Acere, Citra Rahma El Kausar dan Eva Sofia El Kausar. Acere adalah minuman fermentasi teh atau kombucha. Ini minuman kesehatan. Dengan ada 5 rasa original, kemudian buah naga, anggur, mangga, dan melon. Untuk yang akan datang akan ada rasa-rasa yang lain. Untuk Acere ini kami jual 1 botolnya, semua varian itu Rp25.000. Untuk mendapatkan Acere ini bisa di rumah kami, Jalan KH Holeb, 418A Pringsewu Barat, dan bisa melalui Instagram @Acere Kombucha ya, @Acere Kombucha, dan ada Facebook juga. Di Facebooknya juga Acere Kombucha. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Afia yang sudah mewakili anaknya untuk bisnis Acere, brand Acere. Di sebelah saya ada yang termuda. Halo Mbak Elvi, silakan Mbak Elvi. Elva, mohon maaf. Mbak Elva. Oke, sebelumnya terima kasih Mbak Mia. Perkenalkan saya Elva, selaku CEO founder dari Janik Lampung. Untuk teman-teman Tribuners nih Mbak panggilannya. Harus banget screenshot sekarang juga nih, screenshot. Nah, teman-teman bisa untuk order di Janik Lampung, tampilkan screenshotnya di DM, teman-teman langsung bakal dapat diskon 50% produk yang ada di Janik Lampung.
Ingat Instagramnya Janik Lampung, dan pesan saya bangga berbudaya dengan menggunakan produk lokal bersama Janik Lampung. Wow. Screenshot ya, sebentar lagi kita mau udahan nih ya. Jadi cepet-cepet screenshot biar dapat diskon. Dan di sebelah Mbak Elva ada Mbak Laili. Silakan Mbak Laili dari Sumringah. Ya, baik, terima kasih Tribuners. Jadi untuk mendapatkan produk keset karakter, untuk yang di Lampung bisa langsung ke Chandra, atau kalau yang di luar Lampung bisa langsung search aja di Shopee, Tokopedia, ketik aja keset karakter, karena kami memiliki beberapa distributor di masing-masing kota. Jadi pilih yang paling dekat supaya ongkirnya lebih murah. Atau langsung aja ke official Sumringah di Instagram Sumringah Collection, atau ke websitenya langsung samin.id. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laili. Berikutnya Mbak Nurul dari Pempek Fafa. Ini vakum mandiri. Baik, Tribuners bisa pesan dan ingat akan konsumsi yang baik untuk tumbuh kembang anak. Tumbuh kembang membutuhkan protein dan nutrisi yang baik, dan memilih cemilan sehat di masa pandemi. Bisa ordernya di Shopee atau di Tokopedia dengan gram pempek pelangi Fafa, atau di IG dengan alamat @likefafa, atau di nomor telepon 0852 79399632. Terima kasih. Terima kasih. Yuk kita order pempek Fafa, dan sebelahnya ada Ibu Yuni, silakan dengan brand Ainun. Terima kasih. Teman-teman harus cobain kopi Ainun. Ini bisa Anda temukan di Banana Foster seluruh Lampung, Yusi Akmal seluruh Lampung, Jaya Bakery seluruh Lampung, di Gang PU dan beberapa supermarket ataupun toko-toko, dan beberapa kafe-kafe sudah menggunakan kopi Ainun dengan brand masing-masing. Kami terbuka untuk teman-teman yang mau buka usaha kopi roasting, baik itu butir maupun sudah bubuk. Kami bersedia untuk menyediakan, dan kafe-kafe bagi yang merasa kamu bergaul harus cobain kopi Lampung, dan harus pesennya di Ainun Coffee, karena kopi Ainun adalah kopi kebanggaan masyarakat Pringsewu Lampung. Jadi jangan lupa, kami juga ada di Instagram Ainun Coffee Lampung, di Facebook, WA, Shopee, dan Tokopedia. Teman-teman harus cobain Ainun Coffee Lampung. Ya, Ainun Coffee Lampung. Terima kasih Ibu Yuni, dan terakhir ada Pak Yuliantoro, Omah Tawon Mataram. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya memperkenalkan produk saya, produk asli dari peternakan kami sendiri, dari lebah Trigona Itama. Jadi bagi kawan-kawan, terutama pondok-pondok pesantren yang pengen menyaksikan perwujudan nyata dari Quran Surat An-Nahl, itu langsung datang ke Omah Tawon Mataram. Jadi kemudian yang pengen menikmati langsung madu dari sarangnya, sedot langsung dari sarangnya, silakan datang langsung ke peternakan kami di Omah Tawon Mataram. Jadi penutupnya Mbak, ini master semua rupanya untuk masalah marketnya. Jadi di penutupnya ini belum punya IG, belum punya apa-apa. Ini masih pakai nomor WA di 0856 6948 2276. Silakan langsung WA. Nanti selanjutnya mungkin dipandu sama beliau-beliau senior insya Allah. Jadi itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madu Omah Tawon Mataram. Dan terima kasih juga atas kehadirannya teman-teman dari UMKM, Bapak Ibu, Mbak, semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih lanjut kita ngobrol lagi melalui inkubasi yang sudah disediakan oleh para narasumber dari Nutrifood Lokal Latte dan juga Siger Hub. Dan buat teman-teman UMKM Tribuners di luar sana yang juga punya bisnis UMKM dan ingin tahu, aduh saya juga mau nih ikut inkubasi, silakan info lebih lanjut bisa follow @Siger Hub dan juga bisa follow di Lokal Latte. Nanti info-infonya semua ada di sana, kapan harus daftar, syaratnya apa, lengkap di sana semua. Jangan lupa di follow sekali lagi Instagram Siger Hub dan juga Lokal Latte. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Wakil Bupati Pringsewu, Bapak Fauzi, atas kesediaannya untuk menyelenggarakan acara ini. Saya akhiri, terima kasih Tribuners juga atas kesempatannya untuk melalui channel ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ide jadi gede. Mohon perhatian, pintu teater 1 susah dibuka. Bagi Anda yang kangen nonton sambil makan popcorn, nonton aja dulu di rumah. Minumnya Lokal Latte Kopi Brondong. Baru, cobain sensasi popcorn latte sekarang. Bagi sobat lokal yang lagi cari inspirasi,
Usaha yang keras, coba variasi, terus berusaha, jangan menyerah, dan minum Loka Latte baru. Loka Latte, kopi alpukat dan kopi gula aren, enaknya bikin melek. Loka Latte, sobat melek gue.